Semangat. Baik, terima kasih Pak Heri juga teman-teman yang hebat diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan berbagi praktik baik pemanfaatan TIK Adab dalam proses pembelajaran, terutama di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Musuh. Nama saya F.E. Krosiana Indria Dewi dari SMP Musuh. Biasa tadi dipanggil Siska juga. Rosi. Alur yang digunakan sama seperti teman-teman yang lain, yaitu alur STAR. Saya di sini akan langsung aja pada tahap yang pertama, yaitu situasinya. Kita akan melihat latar belakang dari masalah praktik pembelajaran. Yang pertama, itu kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kalau saya tidak mengatakan tidak, tetapi kurang, karena di sekolah saya kalau dikategorikan untuk aset itu komputernya ada, Chromebooknya ada. LCD memang hanya sejumlah terbatas karena dulu memang banyak, tetapi hilang dibawa orang. Kemudian akhirnya kita coba lagi untuk membeli, tetapi kan tidak bisa sekaligus banyak. Jadi setiap tahun hanya bisa tambah 1 atau 2 kalau tidak salah, sesuai dengan aturan di BOS. Kemudian yang kedua, itu kurangnya konsentrasi belajar siswa dalam muatan pembelajaran. Mungkin sama seperti di sekolah Bapak Ibu, ada yang suka rame, ada yang suka ngantuk, mungkin sampai tidur sendiri. Ini juga terjadi di tempat saya. Kemudian mereka akhirnya merasa bosan karena tidak ada aktivitas lain, hanya mendengarkan. Karena dari kita sebagai pengajar itu kebanyakan mungkin hanya ceramah. Yang ketiga, kurang aktif menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kalau disampaikan suatu materi, jelas. Tapi kalau nanti disuruh mengulang apa tadi, lupa. Jawabannya seperti itu. Kemudian juga kesulitan memahami materi. Yang terakhir, pembelajaran hanya terpusat pada guru sebagai sumber belajar. Nah, berangkat dari situasi tersebut, akhirnya mengapa praktek baik ini sangat penting dibagikan? Praktek baik ini sangat penting dibagikan. Paling tidak ini memotivasi saya untuk mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif. Maka melalui kesempatan pelatihan ini, saya mendapatkan kesempatan untuk lebih mengembangkan dan belajar banyak dari Bapak Ibu guru yang memiliki kemampuan lebih dalam aplikasi-aplikasi pembelajaran, sehingga dapat saya terapkan di sekolah saya maupun dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian seperti yang kemarin sudah disepakati oleh kelompok saya itu memanfaatkan media aplikasi pembelajaran Google Form, Quizzes, dan Canva. Yang harapannya itu bisa membangun pengalaman belajar siswa. Lalu apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini? Paling tidak menerapkan, memfasilitasi, dan membagikan praktek baik tersebut. Jadi tidak hanya saya menerima pembelajarannya, tetapi saya juga menerapkan lalu memfasilitasi baik siswa maupun rekan-rekan sejawat untuk bisa belajar mengembangkan aplikasi-aplikasi yang lain yang diwujudkan dengan membagikan praktik baik yang sudah saya laksanakan. Yang kedua, ini tantangan.
Dari identifikasi masalah, dari refleksi, dari banyak bertanya juga, maka memang ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Satu, pembelajaran masih terpusat pada guru sesuai dengan situasi tadi. Kemudian, guru belum mampu menciptakan situasi yang mendukung proses pembelajaran sehingga siswa benar-benar belajar tentang sesuatu materi. Yang ketiga, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional dalam pembelajaran. Keempat, kita sebagai guru masih kesulitan menemukan model, metode, dan media yang tepat pada materi pembelajaran. 5, rendahnya motivasi siswa ini harus mengulang materi yang disampaikan atau kembali belajar di rumah. Karena yang saya hadapi kemarin sebelum berangkat ke sini, saya memberikan pekerjaan rumah dari hari Sabtu atau Senin kemarin, kemudian Senin ketemu lagi, hanya 4 soal pun tidak dikerjakan. Jadi kalau ditanya belajar nggak semalam, ada yang jawab belajar, ada yang jawab tidak. Terus jadwalnya kapan? Tadi pagi. Jadi yang penting mereka itu datang ke sekolah. Maka memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana untuk bisa membuat mereka itu paling tidak antusias, semangat dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan penyebab dari permasalahan tadi, maka tantangannya tadi kita harus bisa menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai. Dan juga pasti mengundang minat peserta didik untuk bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian menggunakan model dan metode pembelajaran yang lebih optimal lagi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan siswa dengan menganalisis materi pembelajaran dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Yang terlibat tentu saya sebagai guru, siswa, dan rekan sejawat, serta Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melaksanakan praktik baik. Aksinya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ya pertama, saya menerapkan dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis TIK. Google Form itu saya gunakan untuk asesmen awal, kemudian Canva itu saya gunakan untuk membantu saya menyampaikan materi pembelajaran. Jadi dengan template-template yang menarik, mereka itu menjadi tertarik kayak apa sih. Kemudian kalau ditambahkan video, mereka juga bertanya kok bisa seperti itu. Kemudian mereka menjadi fokus akhirnya untuk mengikuti pembelajaran. Intinya buat saya yang penting anaknya meriah dulu, anaknya aktif dulu, gitu. Kemudian menggunakan pembelajaran inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi atau langkah-langkah yang telah saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis TIK ini memang sangat efektif. Ini terlihat dari suasana belajar yang saya lakukan bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu terlihat lebih semangat, lebih antusias, kemudian ada yang tidak lagi ngantuk gitu. Apalagi izin ke kamar mandi itu jadi jarang. Lalu refleksi hasil dan dampak faktor keberhasilan yang saya menggunakan media TIK yaitu Google Form, Quizzes, dan Canva itu meningkatnya pemahaman dan konsentrasi siswa pada muatan pembelajaran. Pada saat
praktek baik, itu mereka menjadi semangat belajarnya, ingin tahunya ada. Lalu punya sikap percaya diri, disiplin, mau bekerja sama, berani mengungkapkan pendapatnya. Kemudian faktor ketidakberhasilannya, seperti tantangan di depan tadi, ini saya mengatakan kurangnya infrastruktur dan akses. Perangkat kerasnya ada, komputernya banyak, tetapi memang komputernya akhirnya tinggal 20 yang bisa dioperasikan, sisanya Chromebook itu sebanyak 45. Itu, tetapi memang tidak maksimal untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang pakai ya hanya kita yang mengajar informatika. Kemudian konektivitas internet ada, tapi seringkali memang lambat atau down karena saya nggak tahu PR-nya seperti apa ya. Sudah diperbaiki berulang kali, sudah dinaikkan, tetapi kok masih aja lambat gitu. Sudah dinaikkan sampai 100 Mbps, sudah dibagi akses poin masing-masing juga. Saya nggak tahu titik lemahnya ada di mana. Kemudian ketidakberhasilan yang lainnya itu adalah sebagai guru kita kurang terampil terutama pada literasi digitalnya. Ini kita masih belum maksimal untuk mengintegrasikan TIK adaptif dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran memahami prinsip-prinsip pembelajaran adaptif untuk merancang kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih.